Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nels Astuti dengan NPM 206102246, kelas SPIA semester 3 dengan mata pelajaran Ilmu Politik. Dosen pengampu saya Aan Budianto, SPDMA. Soal yang pertama, mengapa mahasiswa sejarah perlu memahami ilmu politik? Jawabannya, karena ilmu politik merupakan ilmu yang pusat kajiannya mengenai cara memperoleh kekuasaan, cara mempertahankan kekuasaan, dan cara penggunaan kekuasaan yang baik dan benar. Oleh karena itu, kita sebagai mahasiswa harus tahu bagaimana sifat-sifat seseorang yang diberi kekuasaan atau pemimpin dalam memimpin negara kita. Apakah pemimpin kita sudah sesuai dengan topoksinya atau belum? Dalam artian, pemahaman ini penting juga untuk kita sebagai rakyat yang menitipkan suara kita kepada pemimpin untuk berhak tahu keadaan negara kita dengan cara kita mempelajari dasar-dasar atas kekuasaan pemimpin kita sendiri. Soal yang kedua, wujud masyarakat yang adil adalah ketika kelas penguasa menjalankan pemerintahan atas nama kepentingan yang memerintah atau atas nama rakyat, bukan untuk kepentingan kelompoknya saja. Apakah wujud masyarakat adil ini sudah ada di Indonesia? Berikan penjelasan masing-masing. Jawabannya, menurut saya, dilihat dari sisi ekonomi dan pemerintahan negara kita, Indonesia sangatlah jauh dari kata adil. Mengapa? Karena menurut saya dari sistem pemerintah kita saja sudah bisa kita lihat bahwa kita menganut hukum pemerintah yang tumpul ke atas, atau hukum kita bersifat eksklusif, artinya hanya orang-orang berduitlah mampu membayar hukum, hingga hukum tidak berarti apa-apa bagi mereka yang memiliki kekuasaan dan berduit. Hal ini sudah dibuktikan lewat kasus Nenek Minah yang mengambil 3 buah kakao dan mendapati tuntutan 1 bulan penjara dan 3 bulan percobaan. Lalu, dari sistem ekonomi Indonesia, sebagai negara berkembang dan diperburuk lagi oleh sistem ekonomi yang berantakan. Mengapa saya katakan begitu? Karena ekonomi kita ditentukan oleh garis keturunan dan relasi. Mengapa demikian? Sudah kita buktikan di era sekarang ini. Banyak sekali penguasa yang berlomba-lomba mensejahterakan keluarganya dahulu daripada mensejahterakan rakyat. Next, pertanyaan yang ketiga, jelaskan secara historis mental penguasa sejak jalan raja-raja era Hindu-Buddha, era Islam, era kolonial, dan kemerdekaan. Di era Hindu-Buddha, gaya pemerintahan yang dianut masih monarki karena pemimpin kala itu masih ditentukan lewat garis keturunan atau turun-temurun. Di era Islam, pemilihan pemimpin sudah ditentukan oleh pemimpin sebelumnya. Sistem pemerintah menggunakan syiasyah, artinya pemimpin menjalankan pemerintah sesuai syariat Islam. Di era kolonial, sistem pemerintahannya berbentuk kerajaan atau kesultanan. Di era kemerdekaan, sistem pemerintahannya pada masa awal kemerdekaan menganut sistem presidensial, di mana presiden memimpin langsung kabinet kerjanya.